Halo semua, gua Satria. Kali ini kita akan belajar mengoperasikan Microsoft Excel yang dikhususkan bagi pemula. Ada dua misi yang perlu kita selesaikan. Yang pertama, kita akan membuat tabel data siswa. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung juara kelas. Ya. Nah, harapannya jika teman-teman berhasil menyelesaikan misi-misi ini, maka saya anggap teman-teman sudah berhasil menguasai skill dasar Microsoft Excel serta nanti dapat membuat tabel dengan perhitungan menggunakan rumus-rumus dasar yang paling sering digunakan. Oke, langsung saja teman-teman. Kita coba buka, ini kita close dulu ya, file Excel-nya. Kita mulai dari awal. Oke. Misalnya saya buka file Excel ya, dari nol. Oke, ketika pertama kali kita membuka file Excel, saya sarankan teman-teman untuk langsung save saja datanya di sini di pojok kiri atas. Kita save ya. Oke, kemudian kita pilih folder mana yang mau kita save. Saya pilih ini. Oke, kita klik nama, misalnya tabel data siswa, gitu ya. Oke, coba kita close ya. Kita cek apakah benar filenya sudah ada di folder tadi kita simpan. Kita cek ya. Oke, ini ya kita buka. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan satu persatu menu apa saja yang ada di Excel ya. Kalau teman-teman lihat di paling atas ini ada beberapa nama ya, ada file, home, search. Ini disebut dengan tab ya. Nah, di masing-masing tab ini ya, ada icon-icon yang kalau saya arahkan kursornya dia warna abu-abu. Ini namanya ribbon. Nah, masing-masing ribbon ini dia ada grup-grupnya masing-masing. Kalau teman-teman lihat, ribbon ini adalah grupnya clipboard, ini grupnya font, alignment, number, style, dan seterusnya. Masing-masing tadi tab, dia punya ribbon dan juga grup. Oke, kemudian saya perkenalkan ke teman-teman operasi dasar Microsoft Excel yang sering digunakan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada area putih ya. Area putih ini disebut dengan worksheet ya, atau sheet kalau bahasa sederhananya. Oke. Nah, di pojok kanan ini ada scroll bar. Kalau kita klik ini kita bisa naik turun ya. Kemudian yang sebelah bawah juga ada, ini kita bisa geser kanan kiri. Nah, kalau teman-teman ingin memperbesar, bisa klik di sini. Ya, ini kita kecilkan, kita besarkan sesuai dengan keinginan ya. Ini kita besarkan sampai 140. Oke, kemudian nah, di dalam worksheet ini teman-teman ada kolom ya, kalau kita klik di sini ada kolom A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada yang namanya baris ya. Dia dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di Excel, jumlah kolom dan baris ini banyak sekali teman-teman. Kita cek ya. Untuk kolomnya saja, untuk barisnya saja, dia ada sekitar 1 juta baris ya. Nah, kalau kita lihat kolomnya, dia ada sampai XFD gitu ya. Artinya setelah selesai A sampai Z dia berulang lagi gitu. Oke, kemudian nah, di dalam ini teman-teman lihat ada kotak-kotak abu-abu ya. Nah, ini kalau diklik dia bisa nih. Nah, ini yang namanya sel. Nah, nanti kita akan mengisi data-data itu di dalam sel ini. Gitu ya. Nah, pada saat kita mau mengisi, teman-teman, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah klik ya. Ini yang namanya klik, kita klik area sel mana saja yang nanti akan mau kita isi. Nah, kemudian blok. Blok itu apa? Kita mau ngeblok lebih dari satu sel. Caranya klik, tahan, kemudian kita geserkan ke kiri kanan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, setelah itu kita coba input data ya.
Misalnya kita ingin input data dari kolom sini ya. Nah, teman-teman lihat ketika saya klik di sini ada identitas kolomnya. Maksud saya selnya. A3, artinya A di baris ketiga. Ini ada B di baris ketiga, gitu ya. Oke, misalnya kita input yang pertama, nomor misalnya. Nah, untuk bergerak ke kanan dan kiri, kita bisa pakai tab, atau bisa langsung klik saja. Ya, tinggal diisi, misalnya nama, tab lagi, kemudian jenis kelamin, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, jenis kelamin ini melebihi garis batas kolomnya. Ini kita biarkan saja, nanti kita bisa edit. Oke. Nah, yang pertama nomor, kita ketik sampai 10, misalnya 1, 2, 3, 4, turun lagi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Oke, kita balik lagi ke atas, kita isi misalnya namanya, ya, Alvin. Sorry, kita ganti. Nah, teman-teman lihat ya, di sini kalau misalnya kita ketik standar saja, dia Alvinnya A-nya huruf kecil ya. Kita bisa menggunakan shift untuk membuat huruf awalnya huruf besar gitu ya. Alvin. Kemudian misalnya Boy, kemudian Carla, Danu, misalnya Fanny, Yo, Anna, kemudian Ike, dan Jackie. Ya. Oke. Kemudian di sini, nah kita coba pengen get ini teman ya, menyesuaikan ukuran kolomnya. Untuk menyesuaikan ukuran kolomnya, kita bisa menuju ke sini ya. Antara C dan D ini ada satu garis. Nah, kalau kita bergerak pelan-pelan itu langsung berubah jadi tanda plus panah. Ini kita klik, kemudian kita tarik pelan-pelan sampai ke batas jenis kelamin ini. Oke, ya. Kemudian kita isi, misalnya mungkin jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Enter, setelah isi enter. Nah, kita kan di sini ada kemungkinan ada banyak laki-laki ya teman-teman ya. Kita capek kalau misalnya ngetik satu-satu, ini kita bisa copy ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman menuju ke tab tadi ya, di bagian home. Nah, di sini ada tulisan copy. Nah, teman-teman bisa klik atau menggunakan Ctrl C sebagai shortcut-nya ya. Saya misalnya langsung klik aja copy. Nah, teman-teman bisa lepaskan atau paste di sini ya. Misalnya di sini saya klik boy, saya paste ya. Saya klik Danu, saya paste lagi. Eki, saya paste lagi. Gio, saya paste lagi. Dan Jeki, saya paste lagi. Gitu ya. Setelah itu, enter. Selesai. Nah, kita isi yang perempuan ya. Perempuan. Oke, kita isi lagi. Coba kita isi perempuan ya, teman-teman. Nah, kalau kita hanya ketik P saja, kalau misalnya datanya sudah ada sebelumnya, ini muncul ya. Kita tinggal enter aja. Cara cepatnya, misalnya P lagi, ada muncul, enter aja. Enter aja. Ya. Nah, sampai di sini, kita coba perbaiki tampilannya. Ya. Kita coba buatkan ininya, bordernya gitu ya, agar ada garis-garis pemisahnya gitu. Yang pertama kita blok areanya. Oke, tadi menggunakan klik ya, klik kemudian drag sesuai dengan batas kolomnya. Kemudian kita menuju ke font. Tadi kan clipboard ya, sekarang kita ke font. Font pilih yang gambar kotak ini. Nah, sebelahnya tanda panah, kita pilih. Nah, pilih yang macam-macam kotaknya di sini ya. Kita pilih yang full. Oke. Oke, kita udah ada garis-garis di sini ya, hitam. Nah, kemudian kita coba buat tulisannya menjadi tebal gitu ya, di sini. Oke. Nah, mungkin kita bisa tambahkan warna ya. Tadi kalau sini tebal, di sini warna, mungkin kita bisa ganti jadi hijau misalnya ya. Ini masih di grup font ya, teman-teman ya. Nah, sampai sini. Nah, mungkin kita mau buat judulnya ya. Kita mungkin buat judulnya itu mungkin data
data siswa SLTP misalnya ya, swasta sukses terus ya. Nah, teman-teman lihat di sini, karena tulisannya terlalu panjang dia melebihi banyak skat-skat ya. Nah, gimana caranya supaya ini bisa bagus? Kita bisa menggunakan fitur yang namanya merge atau menggabungkan beberapa sel ya. Caranya bagaimana? Kita blok aja seperti biasa ya. Nah, kita menuju ke alignment ya. Alignment di sini ada tulisan make and center. Kita klik aja. Oke. Nah, ini masih kurang bagus ya karena karena tadi terlalu panjang ya. Dia nggak bisa tulisannya kelihatan semua. Ada dua alternatif, kita bisa panjangkan ininya, kolomnya, atau kita bisa menggunakan fitur yang namanya wrap text ya. Nih. Kita klik aja. Oke. Nah, sebenarnya dia udah rapi tapi nggak kelihatan bawahnya. Nah, gimana caranya? Kita tarik aja yang ini. Ya, sama kayak tadi kolom baris kita tarik. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman lihat, di sini kan tulisannya ini ya, nggak rata tengah ya. Masih terlalu ke bawah. Ini bisa kita perbaiki ya dengan menggunakan alignment tadi. Kita bisa klik di sini untuk rata tengah, middle alignment. Oke. Nah, atau kita juga pengen memperbaiki nomornya misalnya ya, kita blok lagi, kita buat tengah. Gitu ya. Nah, kita juga bisa rubah tulisannya. Misalnya kita pengen beda dengan tabelnya, misalnya kita pengen ganti fontnya jadi abadi misalnya. Kemudian kita kasih warna ya, fontnya di sini ada warna. Misalnya jadi warna biru. Mungkin gitu ya. Oke teman-teman, ini udah selesai untuk tabel kali ini. Teman-teman sudah bisa membuat tabel yang sederhana, gitu ya, tabel yang sederhana yang ini jadi basic buat teman-teman untuk bisa lanjut ke step selanjutnya. Ya. Oke, coba kita save, ya, kita close. Nah, saya ingin review teman-teman. Tadi hasil pembelajaran kita yang singkat tadi. Dari pembelajaran tadi, teman-teman sebenarnya sudah mampu menyelesaikan 10 step ya. Yang pertama, teman-teman sudah mampu membuat workbook new tadi, new file. Saya kasih tanda selesai. Teman-teman sudah mampu untuk melakukan save dan save as-nya filenya. Dan teman-teman sudah bisa close dan open workbook. Tadi saya sudah ajarkan. Ya. Teman-teman sudah mengenal yang namanya tab, ribbon, group, worksheet, scroll bar, zoom, kolom, baris, dan juga sel. Nah, teman-teman sudah memahami operasi dasar Microsoft Excel. Tadi teman sudah bisa klik dan juga blok ya dengan klik and drag. Nah, teman-teman sudah bisa input data via sel ya dan juga via formula bar. Formula bar itu sebelah sini tadi ya teman-teman ya. Kalau kita klik dia langsung muncul formula bar. Sini kita bisa edit di sini ya. Ini sudah. Kemudian mengubah ukuran kolom dan baris. Tadi kita udah ubah ke kiri kanan ya, ukuran kolom dan ukuran barisnya. Ini sudah selesai. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan grup clipboard untuk copy dan paste. Selesai. Dan teman-teman juga sudah mampu untuk menggunakan grup font. Sudah bisa merubah jenis huruf, ukurannya, tebalnya, kemudian warna selnya, serta warna teksnya kita rubah. Ya. Dan terakhir teman-teman berhasil melakukan group alignment yang tadi ya, rata tengah, horizontal dan vertikal, not center, dan juga wrap text. So, selamat teman-teman, misi Anda sudah berhasil di misi yang pertama ini. Kita akan lanjut lagi nanti misi kedua di video selanjutnya. Oke, sekian dulu mungkin video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like and share. Kalau misalnya ada saran dan masukan silahkan komen. Jangan lupa subscribe video ini agar bisa selalu update video-video saya yang terbaru. Oke, dan sampai jumpa ketemu di misi selanjutnya. Terima kasih.